Halo warga sekular sekalian, wow, luar biasa. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Sepertinya video ini tidak disukai oleh sebagian besar warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya akan mempertanyakan sesuatu pertanyaan yang jarang ditanyakan, tapi sangat penting. Dan ini sangat-sangat dibenci oleh warga Konoha. Biasanya pertanyaan seperti ini biasa aja di negara maju. Tapi kalau di negara yang terbelakang seperti Konoha, negara miskin, negara yang tidak maju, yang susah maju, yang berkembang terus, maka pertanyaan ini dianggap sesat, dianggap masuk neraka. Apa itu pertanyaannya? Siapa yang menciptakan Tuhan? Tuh kan, pasti banyak yang marah kan kalau saya ngomong seperti ini. Jadi, kenapa kita marah dengan pertanyaan seperti ini? Sebenarnya pertanyaan ini biasa aja, cuman yang saya fokuskan itu adalah kemarahan kita dengan pertanyaan. Kenapa kita marah dengan pertanyaan? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena dari kecil kita sudah terbiasa untuk tidak menanyakan hal yang aneh-aneh. Kenapa dari kecil kita tidak terbiasa menanyakan hal yang aneh-aneh? Karena orang tua kita, keluarga kita, mengajarkan dari kecil, gak usah nanya yang aneh-aneh. Karena orang yang nanya aneh-aneh itu adalah orang gila, orang stres, masuk neraka, nanti Tuhan marah gitu ya. Jadi sebenarnya dari kecil kita sudah dimarahi sehingga kita terbiasa sejak kecil sampai sekarang ini ya. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan? Kenapa Tuhan ada? Siapa sebenarnya Tuhan itu? Kenapa kita percaya dengan Tuhan? Apa wujud daripada Tuhan? Apakah Tuhan itu berewokan? Apakah Tuhan itu gondrong? Apakah rambutnya pirang? Apakah rambutnya keriting? Apakah rambutnya gimbal? Apakah rambutnya lurus gitu? Apakah hidungnya pesek? Apakah hidungnya mancung? Dan sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini semacam forbidden question ya. Atau pertanyaan terlarang gitu ya. Dari kecil saya sering mempertanyakan ini, tapi saya malu gitu. Karena apa? Karena saya dianggap sesat, masuk neraka, dan sebagainya. Aneh gitu. Jadi di video ini saya melampiaskan gitu ya. Mumpung ada YouTube gitu ya. Saya melampiaskan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita mulai dengan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ini sangat-sangat luar biasa ya pertanyaannya. Pasti banyak yang marah tuh ya. Jadi gini guys. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu yang menciptakan manusia? Apakah Tuhan itu yang menciptakan bumi ini? Jadi gini guys. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional, kalau misalnya ada orang yang bertanya, ya katakanlah misalnya nih, sebelum Masehi, atau pada saat zaman manusia purba. Pada saat manusia purba, kalau misalnya ada yang bertanya, siapa yang menciptakan dunia ini? Siapa yang menciptakan petir? Siapa yang menciptakan api? Pada saat itu, manusia purba akan menjawab, yang menciptakan itu adalah arwah. Arwah siapa? Arwah nenek moyang kita. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Nah, kita mulai dari situ ya. Dari mulai sebelum Masehi ya. Nah, setelah manusia purba, ada peradaban lagi tuh ya. Peradaban baru lagi ya. Pada saat zaman dewa-dewi kuno. Nah, pada saat zaman dewa-dewi kuno itu, kita tuh, atau masyarakat dunia itu rata-rata menyembah yang namanya dewa kan. Nah, ketika ditanya saat itu, siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan petir? Siapa yang menciptakan air, api, dan sebagainya? Maka pada saat itu, jawabannya yang paling logis itu, yang menciptakan manusia itu adalah dewa. Dan itu bertahan ribuan tahun, guys. Kalau ada yang mengatakan saat itu yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan, Allah misalnya, atau Yehova maksudnya, atau apapun itu namanya ya, atau dalam istilah agama Kristen gitu ya, maka pada saat itu dianggap sesat gitu ya. Kok kamu ngomong yang menciptakan itu Allah? Apa sih Allah? Nah itu kalau dari sudut pandang zaman agama dewa-dewi kuno gitu ya. Nah setelah ribuan tahun berikutnya lahirlah agama Samawi. Agama Samawi itu seperti agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Islam ya. Dalam agama Islam yang menciptakan bumi itu disebut Allah gitu ya. Dalam agama Kristen disebut dengan Tuhan gitu ya.
Yesus Kristus ya. Kemudian dalam agama Yahudi disebut dengan Elohim ya. Jadi pada intinya kan Tuhan gitu, yang menciptakan itu adalah Tuhan. Menciptakan manusia itu Tuhan, menciptakan bumi itu Tuhan gitu. Dan itu bertahan kan ribuan tahun gitu. Nah setelah sekarang zaman modern ya, ternyata yang menciptakan bumi itu tidak ada campur tangan Tuhan gitu. Nah mulai itu ya, mulai pemuka-pemuka agama di Konoha itu mulai marah-marah ya. Dimulai pada saat zaman apa? Zaman ketika orang-orang Eropa menemukan penemuan-penemuan seperti misalnya Copernicus, ya Galileo, Galilei dan lain sebagainya ya. Ada penemu-penemu di Eropa yang hampir dihukum mati karena apa? Karena pemikirannya yang tragis gitu ya, yang aneh gitu ya. Ya, jadi pada saat itu gereja marah gitu ya. Kok lu mengatakan bahwa pusat daripada rotasi bumi itu adalah matahari, ya, yang mengelilingi bumi ini adalah matahari gitu ya. Jadi zaman dulu orang percaya bahwa ya sebelum sains ditemukan, orang percaya bahwa yang mengelilingi bumi adalah matahari gitu, dan itu atas kehendak Allah gitu ya, atas kehendak Tuhan gitu. Tapi itu kan salah, yang sebenarnya itu yang mengelilingi itu kan bumi kan sebenarnya, bukan matahari. Tapi dulu perdebatan ini sampai ya hampir membunuh penemu itu sendiri. Ya, ini dipengaruhi oleh agama. Ya, tanpa kita sadari, sangat dipengaruhi oleh agama. Jadi tanpa kita sadari, agama itu bisa saja penghambat daripada sains, penghambat daripada peradaban. Kalau beragamanya itu ekstrim seperti di Konoha ya. Kalau beragama itu mabuk agama gitu ya. Tapi gini guys ya, saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama, agnostik, ateis, nggak, bukan itu tujuan saya. Saya nggak ada tujuan gitu, saya nggak butuh umat gitu ya. Tapi saya ngajak yang nonton video untuk berpikir rasional gitu ya. Terbiasa berpikir beda pendapat gitu. Nah, zaman sekarang ini ketika ada penemuan seperti penemuan daripada Stephen Hawking mengatakan bumi ini tercipta tidak ada campur tangan Tuhan gitu. Dia mengatakan seperti itu. Apakah orang Inggris marah? Enggak. Kenapa? Karena mereka belajar dari sejarah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Jadi zaman dulu itu ya, konsep ketuhanan itu kan beda-beda kan. Dari dulu yang menciptakan bumi ini adalah arwah, kemudian ada yang mengatakan dewa gitu ya, ada yang mengatakan Tuhan. Sekarang ini sudah mulai penemuan baru bahwa tidak ada campur tangan Tuhan gitu. Nah, siapa Tuhan yang sebenarnya? Jadi kalau saya perhatikan ya, disclaimer on ya, saya tidak mengajak yang untuk tidak beragama, disclaimer on ya. Karena pada faktanya, negara yang tidak perlu dengan agama itu seperti negara-negara Finlandia, Norwegia, dan sebagainya, negara-negara Skandinavia, mereka justru lebih toleransi, guys. Bukan berarti mereka nggak peduli dengan agama, bunuh-bunuh orang, nggak seperti itu konsepnya, Bang. Nggak seperti itu ya. Jadi jangan berpikir orang yang tidak beragama itu langsung bunuh-bunuhi orang gitu. Bukan berarti saya mengatakan saya ateis atau tidak percaya dengan agama ya. Jadi ini pembahasan yang sangat berat sekali ya, tapi saya harus menjelaskan karena ini mempengaruhi pola pikir kemajuan bangsa kita. Jadi gini guys, sebenarnya bisa aja Tuhan yang dimaksud itu adalah kata ganti ketidaktahuan manusia. Kenapa? Saya urutkan lagi ya dari belakang ya. Ketika manusia ini ada di dunia ini, ya manusia purba, mereka mengatakan yang menciptakan bumi itu adalah arwah nenek moyang mereka. Kenapa mereka mengatakan itu arwah? Karena mereka tidak bisa menyebutkan yang namanya Tuhan. Jadi ada pencipta, tapi mereka nggak tahu. Maka disebut dengan arwah gitu. Ya kan? Karena sains saat itu belum ada gitu ya. Kemudian pada saat zaman dewa-dewi juga seperti itu. Yang menciptakan bumi adalah dewa gitu ya. Kenapa ada kalimat seperti itu? Karena itu yang paling rasional di zaman itu. Ya, jadi kata ganti yang tidak mereka ketahui itu yang menciptakan bumi ini ya adalah dewa gitu. Pada saat zaman agama Samawi ya seperti sekarang ini, ya walaupun sekarang lagi peralihan ya dari agama Samawi ke agama baru, saya nggak tahu nanti agama apa gitu ya. Ya, jadi zaman sekarang ini kan orang mengatakan yang menciptakan bumi ini Tuhan gitu. Namun ada penelitian dari Stephen Hawking mengatakan bahwa yang menciptakan bumi ini bukan Tuhan, nggak ada campur tangan daripada Tuhan gitu.
Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti kelihatan kasar ya. Tapi ini secara sains kan, secara ini apa namanya ilmiah gitu ya. Jadi kalau bicara tentang ilmiah itu ya bantah pakai data gitu ya. Jangan omong-omong gitu ya. Jadi tanpa kita sadari ya, bisa aja Tuhan yang kita maksud itu karena ketidaktahuan kita. Kata ganti daripada ketidaktahuan kita. Sama seperti misalnya petir. Ketika kita tanya di zaman manusia purba, siapa yang menciptakan petir? Ya pasti jawabannya arwah kan. Ya zaman dewa-dewi kuno yang menciptakan itu ya dewa petir. Ya. Pada saat zaman agama semawi yang menciptakan itu Tuhan gitu. Ada yang mengatakan Elohim, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Yesus Kristus dan lain sebagainya. Jadi tergantung gitu ya, tergantung zamannya. Ya, sementara setelah diteliti ternyata petir itu tercipta tidak ada campur tangan Tuhan karena ada muatan positif dan negatif atau muatan listrik di awan gitu. Ya, jadi ini berubah-ubah gitu ya. Ya, tanpa kita sadari. Jadi bisa aja Tuhan yang kita maksud itu adalah ketidaktahuan kita. Ya kan? Ya bisa aja nanti nama lain daripada Tuhan itu ganti lagi nanti di masa depan gitu ya. Kemudian ganti lagi sampai ya kalau misalnya manusia bisa bertahan di bumi ini sampai jutaan tahun, ya bisa aja beda lagi gitu. Bisa aja agama samawi sekarang ini atau Allah itu tidak dikenal lagi gitu ya, atau Yesus Kristus itu nggak dikenal lagi gitu, atau Elohim nggak dikenal lagi gitu kan. Tapi kita harus berpikir rasional gitu. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti saya dikata-katain tidak beragama. Bukan seperti itu konsepnya. Saya bicara by data gitu, akademis gitu. Jadi bisa aja Tuhan itu adalah ketidaktahuan kita gitu. Maksudnya kata ganti gitu ya. Daripada capek-capek mikir ya sebut saja Tuhan gitu. Ya bisa aja seperti itu kan. Jadi Tuhan yang dimaksud itu bukan wujud gitu seperti orang gitu, brewokan, ada mukanya gitu. Bisa aja itu kata ganti daripada ketidaktahuan kita gitu. Atau bisa disebut dengan X gitu ya. X kan kita nggak tahu apa kan. Ada unsur X-nya gitu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan bumi ini? Ya, terus kalau misalnya mengatakan oh terbentuk dari ledakan Big Bang. Siapa yang meledakkan Big Bang? Kan penemuannya sampai situ. Ya, sama seperti zaman dulu ya, ketika ada yang mengatakan, oh, siapa ya yang menciptakan petir? Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh petir itu terjadi karena karena diciptakan oleh arwah, kan saat itu kan masuk akal kan? Karena belum ada penelitian. Jadi nggak bisa di zaman manusia purba dipaksa, oh karena ada muatan listrik di awan, karena belum ada penelitian. Jadi sama seperti itu juga. Ya, ledakan Big Bang itu terjadi karena apa? Kita belum tahu gitu ya. Kita nggak tahu karena apa meledak gitu ya. Masih tahap penelitian. Sabar aja gitu. Sama seperti petir gitu. Kalau petir itu misalnya nih ya, zaman dulu ditanya, siapa yang menciptakan petir? Harus ada jawabannya. Iya. Kalau maksa ya menciptakan itu arwah gitu. Ya kalau kita mengatakan bahwa yang menciptakan petir itu arwah, kan banyak ini ya, yang ketawa kan zaman sekarang. Karena itu juga jawaban rasional gitu. Jadi bisa aja Tuhan itu adalah ketidaktahuan kita gitu. Kata ganti daripada ketidaktahuan kita gitu. Bukan berarti saya tidak percaya dengan Tuhan ya. Jangan berpikir seperti itu. Di Konoha itu kalau nggak percaya dengan Tuhan itu dianggap sesat, gitu, masuk neraka. Kemudian walaupun neraka itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian jahat, bunuh-bunuh orang, nggak seperti itu konsepnya Bang Bang. Nggak seperti itu. Ya. Kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak menyimpulkan ya. Saya tidak memberikan kesimpulan karena saya yakin yang nonton video ini adalah orang yang cerdas, orang yang jenius ya. Jadi kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak sama yang nonton video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kalau misalnya menanyakan, lah siapa dong yang menciptakan Tuhan? Yang menciptakan Tuhan itu? Menurut kalian gimana? Apakah manusia yang menciptakan Tuhan? Kalau Tuhan itu adalah kata ganti daripada ketidaktahuan manusia? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.